Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-84, yaitu hadis dari Salman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblah bi ghaitin aw baulin, bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita dari menghadap kiblat pada saat buang hajat atau kencing. Au anastanjia, atau kita itu istinja, bersuci bil yamini, dengan tangan kanan. Dilarang menghadap kiblat, dilarang ketika buang air besar maupun kecil, dan juga istinja dengan tangan kanan. Au an-nastanjia bi aqalli min thalath ahjar, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu. Au an-nastanjia bi raji'in au almin, atau beristinja, bersuci dengan kotoran binatang atau tulang. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat catatan kaki di sini bahwa disebutkan dalam Sahih Muslim juz yang pertama nomor 223. Jadi ini larangan buang hajat, baik itu buang air besar atau kecil, menghadap ke kiblat tidak boleh. Kemudian istinja dengan tangan kanan tidak boleh. Atau istinja dengan batu yang kurang dari 3, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau beristinja dengan tulang, dengan kotoran hewan atau tulang, nggak boleh. Kemudian hadis yang ke-85 dalam riwayat Imam yang 7 dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, la tastaqbil qiblah bi ghaitin wala baudin walakin syariku aw gharibu. Janganlah kalian menghadap kiblat pada saat buang hajat maupun kencing. Artinya buang hajat, ya buang air besar atau kencing, jangan menghadap ke kiblat. Akan tetapi walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi menghadap ke timur atau ke barat. Wah, ini kalau di Indonesia mah ini gimana ini, kok katanya suruh jarang menghadap ke kiblat, kok malah suruh menghadap ke barat. Nah, ternyata hadis ini disampaikan di Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Madinah dari sebelah mana? Maka sebelah utaranya. Maka ketika biar tidak menghadap ke kiblat, ya menghadap ke barat atau ke timur. Kalau di Madinah, kalau di Indonesia, maka jangan menghadap ke barat atau ke timur, tapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, dan yang lainnya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaid falyastatir, barang siapa mendatangi tempat buang hajat, maka hendaknya dia menutupi dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita lihat tentang derajat hadis ini, dikatakan oleh Syekh Isyam ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah dan disandarkan kepadanya oleh Al-Hafidh dan At-Talhis, dan saya tidak menemukan diriwayatkan dari hadis Aisyah, dan hal itu telah diperingatkan oleh As-Sun'ani dalam Subulus Salam, dan Syekh kami, maksudnya Syekh Albani rahimahullah, berkata dalam Al-Mishkah juz yang pertama
halaman 114, sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Di dalam sanadnya terdapat dua perawi yang tidak diketahui, yaitu majhul, sebagaimana telah saya jelaskan dalam dhaif Sunan Abi Dawud nomor 9. Ini penjelasan dari Syekh Hisham tentang hadis ini. Man atal ghaid falyastatir. Masuk kategori hadis yang dhaif, yang lemah. Kemudian yang ke-87 dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaid qala ghufranaka. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan, aku mohon ampunanmu. Ini doa ketika keluar dari kamar mandi atau WC. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Coba kita lihat catatan di sini dari Syekh Isham bahwa hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh kami berkata setelah beliau mensahihkan hadis ini dalam Irwaul Ghalil dan disahihkan oleh Al-Hakim, demikian juga oleh Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Jarud dan An-Nawawi dan Ad-Dhahabi. Kemudian catatan penting. Kemudian saya ditakdirkan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap penelitian Sahih Abi Dawud yaitu Al-Um, ya. Maka saya menemukan perkataan Syekh kami yang mengontari ungkapan Al-Hafidh dan disahihkan oleh Abu Hatim. Saya katakan, putra beliau mengutip dalam Al-I'lal juz yang pertama halaman 43 dan juga nomor 93 bahwa beliau berkata, ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Dan ini tidak menunjukkan bahwa hadis tersebut sahih. Dan ini tidak menunjukkan bahwa hadis tersebut sahih, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu mustalah hadis. Tetapi hal itu hanya menunjukkan kesahihan relatif semata. Intinya hadis yang kita baca, hadis ghufranaka, adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarni an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadahuma wa alqa rawsata wa qala hadha riksun. Nabi SAW mendatangi tempat buang hajat. Lalu beliau memintaku untuk membawakan beliau 3 batu. Saya mendapatkan 2 batu dan tidak mendapatkan batu yang ketiga. Sebagai gantinya, maka saya membawa kotoran. Saya bawa kotoran kepada Rasulullah. Kotoran apa? Kotoran hewan. Lantas beliau mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran hewan tersebut. Seraya berkata, ini najis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad dan Ad-Daruqutni menambahkan, i'tini bi ghairiha, bawakan untukku yang lain. Bawakan yang lain. Nah, ini dalam naskah tercantum hada, dan demikian juga dalam naskah B, hanya saja pada catatan kaki yang tercantum innaha, sesungguhnya ia, dan inna hada, sesungguhnya ini. Dan dalam naskah C tercantum inna hada, sesungguhnya ia, sedangkan yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari adalah hada. Wa qala hada riksun, pakai hada. Rasulullah mengatakan wa qala hada riksun, ini adalah najis. Dalam Musnad Ahmad tercantum innaha, sesungguhnya ia, ya, dan inna hadhihi. Di sini dibawakan wa qala hada riksun. Kemudian yang terakhir pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis yang ke-89 dari
Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana atau naha an nastanja bi'adhamin aw rawsin wa qala innahuma la yutahhiran." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan tulang atau kotoran hewan, dan beliau bersabda keduanya tidak mensucikan. Jadi tulang dan kotoran hewan tidak bisa untuk bersuci. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni, atau hadis diriwayatkan dan disahihkan oleh Daruqutni. Syaikhah mengatakan bahwa hadis hasan diriwayatkan oleh Daruqutni. Beliau berkata sanad yang sahih. Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul Salam, menurut saya pensahihan hadis ini perlu dianalisa ulang, dan ini hanya berderajat hasan karena dalam sanadnya terdapat Al-Hasan bin Furad Al-Qazzaz, di mana Al-Hafidz berkomentar tentangnya dalam At-Taqrib, orang jujur yang melakukan kekeliruan. Jadi hadisnya hasan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi terkait masalah bersuci, tidak boleh bersuci dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Dan ketika buang air besar maupun kecil jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu kecuali kalau di dalam bangunan ada hadis tersendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Namun yang lebih baik berusaha jangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika membuat WC. Wallahu taala alam bisawab. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.